Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sungguh pujian hanya milik Allah yang dengan nikmat-nikmatnya yang tidak terkira kita berharap Allah menyempurnakan kebaikan-kebaikan kita. Walhamdulillahi ala kulli hal. Sungguh kita terus memuji Allah. Apapun kondisi yang terjadi, kita terus yakin semua yang dari Allah pasti baik. Inilah dua doa yang ditulis oleh perawi hadis Ibnu Majah rahimahullah ketika beliau meriwayatkan begitulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisi hari-harinya. Saat bahagia beliau membaca dengan doa sempurna yang pertama, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Seperti malam hari ini saya husnudzon, saya berbaik sangka dan yakin insyaallah teman-teman semua yang hadir dalam keadaan bahagia insyaallah. Ada sebagian saudara kita ya, Pak Imam Santoso yang masih sakit atau teman-teman yang lain yang berhalangan, mungkin terselip sedikit rasa duka dalam hati mereka. Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mencontohkan, beliau membaca doa alhamdulillahi ala kulli hal. Masya Allah, segalanya baik ya Allah, segalanya baik. Maka yang paling pantas adalah pujian kepada Allah. Ini yang kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khairud du'a alhamdulillah. Sebaik-baik doa permohonan adalah mensyukuri semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan terbaik, pujian hanya milik Allah. Masya Allah. Teman-teman sekalian, kita iringi agar majelis ini tambah berkah, tambah mulia, tambah penuh rahmah dengan memperbanyak salam, salawat, keberkahan. Kita mohon kepada Allah tercurah-curah kepada teladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan salawat terbaik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warḍallahumma an khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Semoga salam, salawat, keberkahan sebagaimana Allah curahkan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya, Allah curahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, khususnya 4 khalifah yang mulia, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, dan tentu seluruh sahabat mulia. Masya Allah. Teman-teman sekalian, kira-kira kalau ada dua anak tapi cara penyikapan komunikasi mereka berdua dengan ayahanda atau ibundanya berbeda. Anak yang pertama
Perhatikan baik-baik, anak yang pertama senangnya mengajukan proposal. Proposal berarti apa? Permohonan, propose ya. Jadi sepekan ia mengajukan proposal 7 kali. Jadi setiap hari berarti proposal untuk dapat uang saku. Ini Bu, ini Pak, gitu. Ini anggaran saya, gitu. Satu anak lainnya itu nggak sesering itu. Seringnya mengucapkan terima kasih Ibu, terima kasih Bapak. Betapapun Ibu Bapak sudah memberi yang terbaik untuk saya. Masya Allah, terima kasih. Beda, satunya nyuwun, meminta, satunya berterima kasih. Kira-kira ibu bapaknya lebih nyaman memberi kepada yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Masya Allah. Itu kira-kira ya. Maka ini ada bendahara, jangan sering-sering minta anggaran. Sering-sering berterima kasih. Masya Allah. Wallahu a'lam. Ini hanya cerita permisalan saja. Dan mengapa Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khairud du'a alhamdulillah. Sebaik-baik doa adalah memuji Allah. Masya Allah. Ikhwatul iman, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka benar-benar ini malam yang sangat membahagiakan. Kita bersyukur kepada Allah, kita hadir di 13 bulan Safar, berarti 7 bulan setengah, insya Allah kita akan sampai bulan Ramadan, insya Allah. Allahumma ballighna Ramadan fi hadhihi sanah, insya Allah. Saudara sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini alasan yang paling kuat mengapa kita harus senantiasa berbahagia, berhusnudzon. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam banyak kalimatnya, salah satu yang sangat terngiang saya, Ustaz Abdul Hasib waktu itu yang membacakan, berarti sekitar 20 tahun lebih yang lalu saya ikut tafsir beliau. Beliau mengucapkan kalimat begini, kalimat Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila lil ladzina ittaqaw madza anzala rabbukum qalu khairan. Wa qila lil ladzina ittaqaw madza anzala rabbukum qalu khairan. Ketika ditanyakan kepada orang-orang yang bertakwa, apa yang Allah turunkan kepada kalian? Apa yang Tuhanmu, penciptamu, pemberi rezeki, pemelihara, pengatur kehidupanmu turunkan kepada kalian? Qalu, mereka dengan cepat tanpa ragu menjawab, khaira, kebaikan tanpa batas. Orang-orang yang bertakwa memahami semua putusan Allah pasti baik, baik tanpa kurang sedikit pun. Itu yang kemudian mengapa kita orang-orang yang bertakwa, bismillah, mudah-mudahan senantiasa husnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang datang dari Allah pasti baik. Bahkan sampai sahabat mulia Ali bin Abi Thalib, beliau berujar, ketika doaku Allah jawab, Allah ijabah, Allah berikan, maka aku bahagia. Tapi kalau doaku tertahan, maksudnya diijabahnya nanti dengan cara Allah, mungkin tidak hari ini, maka aku lebih bahagia. Karena yang pertama adalah permintaanku dan Allah berikan, sementara yang kedua adalah apa yang Allah tentukan untukku.
Yang pertama adalah yang aku mohon, ya, seperti proposal anak-anak tadi. Yang kedua adalah putusan Allah, dan putusan Allah pasti terbaik. Setuju teman-teman? Masya Allah. Allahu Akbar. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kira-kira menurut teman-teman, para sahabat ridwanullahi alaihim, orang-orang terbaik itu, kondisi hariannya dominan dalam keadaan bahagia atau sedih, kira-kira? Pak Pet, kira-kira? Bahagia ya? Antum yakin? Sudah ketemu mereka? Belum? Yakin? Kenapa? Masya Allah, itu yakin. Saya yakin 100%. Enggak, saya nggak ikut-ikutan yang ribuan persen. Masa yakin ribuan persen? Cukup 100% ya. Saya yakin mereka bahagia, lebih dominan dibanding sedihnya. Yakin. Sungguh. Saya kutip satu kalimat dari sahabat Abu Hurairah saja radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ketika Anda menyebutkan tentang apapun, maka akan Anda dapati sahabat pasti pernah mengalami itu, dan mereka dalam keadaan baik, dalam keadaan bahagia. Masya Allah. Apa mereka pernah sedih? Pernah. Tapi dominannya adalah bahagia. Apa buktinya? Teman-teman sekalian, coba pertanyaan kedua. Menurut teman-teman, kondisi umum para sahabat Nabi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala itu dalam keadaan semangat menyala-nyala atau dominasi, malas tanpa prestasi? Kira-kira mana? Pak Amin, kira-kira mana Pak Amin? Semangat menyala-nyala atau malas, gelentruk, sendean, mojok, lemes, loyo? Masya Allah. Antum pernah ketemu? Oh, mereka yakin dengan janji Allah. Yang ada adalah semangat yang menyalanya. Saya yakin 100%. Masya Allah. Kenapa saya yakin? Kenapa kita yakin? Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyebutkan sifat-sifat mereka seperti itu. Bagaimana tidak? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha dzalikal fawzul 'azim. Teman-teman sekalian, para muhajirin, al-ansar, disebut oleh Allah as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang mula-mula bergabung bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu, kata Allah, radhiyallahu anhum, mereka mendapat ridha dari Allah. Masya Allah. Kalau orang mendapat ridha dari, atasannya saja, kira-kira kerjanya bagaimana? Masya Allah. Ini yang menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala pemilik kehidupan, pemilik kematian, semua hal biyadikal khair, di tanganmu ya Allah segala kebaikan. Dia Allah yang menyatakan Allah meridhai mereka, tidak tanggung-tanggung. Kemudian Allah sebutkan yang kedua, ini
alasan mengapa ridho Allah itu yang paling agung, yang paling kita dambakan. Berikutnya Allah sebutkan, Allah telah sediakan, a'adda, Allah telah persiapkan, lahum untuk mereka, jannat, surga-surga. Masya Allah, Allah sudah siapkan untuk mereka surga. Kira-kira kalau sudah ada berita tentang kabar tentang mereka pasti mendapat surga, kira-kira hidupnya bahagia atau? Masya Allah, di atas rata-rata bahagianya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya Allah, Al-Ansar bukan wilayah kita, itu hanya ada di dua kelompok sahabat mulia itu saat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam masih jumeneng, masih hidup, alhamdulillah. Nah, terus kita di mana? Masya Allah, ayat tadi memberikan semangat kita, jangan putus asa, terus semangat, karena Allah menyebutkan walladzina taba'uhu biihsan. Allah menjanjikan siapapun yang mengikuti dua kelompok tadi, insya Allah, bismillah, kita ada di situ mudah-mudahan. Karena kita bukan sahabat, kita bukan al-muhajirin, kita bukan al-ansar. Nah, kuncinya adalah mereka merasakan nikmatnya, yakin, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Pet, Pak Amin. Mereka yakin dengan semua putusan Allah itu. Maka malam hari ini saya akan mengutip satu kalimat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jadi oleh-oleh kita, dan kita bertekad, mudah-mudahan kita akan naik kelas, memantaskan diri di hadapan Allah hingga Allah benar-benar meridhai kita dan Allah memberikan pahala surga yang tidak terbilang. Allahu Akbar. Siap-siap teman-teman, hadis ini tentu teman-teman hafal secara konteksnya, ya. Tinggal nanti matangnya, kalimatnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Boleh pelan-pelan diikuti. Zaqa ta'mal iman. Oke. Agar lebih nangkep, saya ulang. Zaqa ta'mal iman. Yang bisa merasakan manisnya iman. Zaqa, merasakan. Ta'am itu makanan yang nikmat, ya. Masya Allah, kenikmatan. Al-iman, iman. Zaqa ta'mal iman. Oke. Man radiya billahi rabba. Man radiya billahi rabba. Man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah. Kan sudah hafal kan? Disunahkan pagi dan sore baca doa ini. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan atau wa bi Muhammadin rasulah. Nabiyyan wa rasulah. Masya Allah, doa itu afirmasi. Doa itu penyuwunan kita agar Allah menguatkan bahwa kita ridha kepada Allah, ridha kepada Islam, ridha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sebagai Rabb, Islam sebagai aturan hidup, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi dan Rasul utusan Allah.
Ada yang mau coba hafal hadis tadi? Ada hadiah ini. Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Masya Allah. Kalau lupa nanti silahkan saksikan ulang di direkam sama Mas Adi. Masya Allah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Amikuri, sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq ketika bergabung bersama Islam usia berapa? Selisih 3 tahun dengan Nabi. Berarti usia 40 dikurang 3 37. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq bergabung bersama Rasulullah usia 37 tahun. Selama di Makkah Al-Mukarramah 13 tahun. Berarti usia beliau 50 tahun. Kemudian ikut hijrah, bahkan menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di kota suci Al-Madinah Al-Munawwarah. Usia beliau 50 tahun. Kemudian ditambah 2 tahun baru turun perintah Ramadan, puasa. Berarti beliau mulai puasa usia berapa? 52 tahun. Beliau wafat, benar tadi Amikuri mengatakan, beliau wafat usia 63 tahun, persis seperti Rasulullah. Berarti beliau puasa berapa tahun? 11 tahun. Banyak mana dengan kita? Masya Allah. Bisa 3 kali lipat kita. Ya, kalau yang usianya masih 40-an. Dikurangi balik. Tapi beliau adalah manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Bukan karena banyak tahun puasanya, bukan karena banyak sholat jamaahnya selama hidup. Dibandingkan manusia-manusia sekarang misalkan, yang sejak kecil sudah berpuasa, sudah sholat jamaah, sudah sholat sunnah, Masya Allah. Bukan juga kemudian beliau sedikit secara kuantitas amalnya, bukan. Saya ingin mengatakan, inilah yang disebut Nabi tadi. Yang bisa merasakan iman adalah mereka yang ridho kepada Allah secara utuh, yang ridho kepada Islam secara utuh, yang ridho kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara utuh. Masya Allah. Teman-teman sekalian, ridho itu apa? Kalau diserap menjadi bahasa Indonesia, rela. Gak usah dinyanyikan ya. Kalau rela berarti apa? Ridho. Oh, lagi balik. Kalau rela berarti udah tadi. Ridho, rela. Rela, ridho. Kalau rela berarti menerima dengan iya. Tidak ada tekanan, tidak ada paksaan. Masya Allah. Nah, saya akan memulai yang pertama saja karena waktu kita terbatas, mohon maaf. Hanya untuk menyemangati kita semuanya. Man radiya billahi rabba, ridha kepada Allah sebagai Rabb. Berarti ridha Allah adalah pemberi rizki. Yakin. Ridha bahwa Allah pemelihara kita. Yakin. Masya Allah. Imam Hasan Al-Basri ditulis oleh Rumah Quran di tayangan sepekan yang lalu kalau nggak salah.
Beliau mengatakan, aku tenang, hidupku tenang. Kenapa? Karena aku yakin rizkiku dijamin Allah. Gitu. Itu para sahabat begitu. Kalau orang tenang, bahagia pasti. Kalau orang kemerungsung, berarti ada masalah. Ya, gak ada sahabat yang kemerungsung. Masya Allah, luar biasa. Allahu Akbar. Karena mereka ridho. Mereka ridho Allah sebagai pencipta, memberi rizki. Mereka ridho Allah sebagai pengatur hidupnya. Nah ini ikhwatal iman. Mereka ridho diatur Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Di antara yang membuat mereka bahagia adalah yang Allah sebutkan di dalam surat Fatir ayat 29. Di antaranya, saya kutipkan hanya sebagian. Ayat 29 dan ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Allahu Akbar. Benar-benar sungguh orang-orang yang yatluna kitab Allah, terus menerus, senantiasa. Kalau senantiasa berarti dalam 1 tahun berapa lama? Senantiasa berarti dalam setahun 12 bulan. Hati-hati, barangkali ada yang 14 bulan ya. Ada yang gaji ke-13, gaji ke-14. Masya Allah. Dulu pernah ada kejadian kan, ada perubahan, ada qoror, ada pengumuman ini tahun ini bulannya 13 gitu. Ya, ketika masa jahiliyah. Masya Allah. Senantiasa teman-teman sekalian, senantiasa membaca Al-Quran. Masya Allah. Bahagia kita ya, malam hari ini dapat undangan training spiritual, dan kita akan memperbanyak itu. Masya Allah. Ciri-ciri orang yang bahagia dengan Al-Quran apa? Allah sebutkan salah satunya adalah mereka asyik sebagaimana doa-doa mereka. Warzuqna tilawatahu ana al-laili. Ya Allah, karuniakan kepada kami keasyikan, karunia rizki tilawah Al-Quran ana al-lail. Ana al-lail berarti sepanjang malam. Bahasanya apa? Itu doa kita loh. Ana al-lail. Lagi dengan tilawah, kita sibuk melihat halaman kurang 2. Alhamdulillah. Kurang 1. Kita sibuk melihat halaman. Kapan selesainya nih, Masya Allah. Itu kalau tilawah kayak gitu asyik nggak? Terpaksa nggak itu kalau tilawah begitu? Tilawah lihat halaman terus. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, mudah-mudahan Allah ampuni kita ya. Mudah-mudahan Allah kuatkan bisa tilawah asyik. Caranya bagaimana? Bahagia. Allah yang menyebutkan itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu fabidzalika falyafrahu. Allah berfirman,
sungguh telah datang kepada kalian pelajaran dari Allah, obat bagi seluruh penyakit, petunjuk tanpa batas, kasih sayang dari Allah bagi orang-orang beriman. Katakan ya Rasulullah, karena karunia Allah itulah, karena kasih sayang itulah, maka berbahagialah. Wahai orang-orang beriman, berbahagialah ketika bersama Al-Quran. Masya Allah. Mudah-mudahan hari ini dan seterusnya kita bahagia bersama Al-Quran, insya Allah. Okay? Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wa aqamus shalah. Mereka adalah orang-orang yang menegakkan salat dengan sempurna. Masya Allah. Izinkan saya baca sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Masya Allah, ini riwayat Al-Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud. Baik teman-teman, perhatikan. Ya'qidu syaitanu ala faqiyati ra'si ahadikum idha huwa nama thalatha aqd. Setiap malam saat manusia tidur, syaitan mengunci, mengikat manusia siapapun dengan thalatha aqd, 3 ikatan. Yadribu ala kulli uqdah, maka syaitan mengunci di tiap ikatannya itu. Bagaimana cara menguncinya? Ia membisik, alaika laila tawilin farqud. Teman-teman sekalian, ini mudah-mudahan menjadi perhatian baik-baik ini, bahwa sehebat-hebat syaitan itu nggak pernah berteriak-teriak. Jadi nggak usah takut kepada syaitan. Syaitan itu pasti apa? Yuwaswis, membisik-bisik, ya. Jadi nggak usah takut. Syaitan pasti bisik-bisik. Ini saya gitu bisik-bisik udah syaitan lagi. Bukan ya, ini contoh. Teman-teman sekalian, syaitan bisiknya gimana? Alaika lailal tawil farqud. Mas, Mbak, masih panjang. Malam masih panjang. Atau dengan kosakata lain, Mas, Mbak, baru jam 2, qiyamul lail kan sampai jam 3 bisa. Mas, Mbak, baru jam 3, setengah 4 masih bisa. Kata Nabi, 2 rakaat juga gak apa-apa. Kata kita, iya benar, kamu ngerti hadis sahih itu. Masya Allah, malah dialog sama syaitan. Kata syaitan begitu, Mas, malam masih panjang, farqud, tarik lagi selimutnya, tidur lagi sebentar, malam masih panjang. La haula wala quwata illa billah. Di setiap ikatan dikatakan begitu. Fa inna stayqadha fa dzakara Allah ta'ala in halat uqdah. Masya Allah, mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita. Setiap kali ngelilir istayqadha, maka disunnahkan duduk sejenak. Jangan langsung lari, apalagi lompatnya. Ada yang bangun tidur langsung lompat, langsung lari, atau langsung push up, jangan ya. Sama sekali tidak nyunah. Duduk sebentar, duduk di tepi sungai, bukan. Emang tidurnya di mana? Duduk di tepi tempat tidur, kemudian berzikir. Ayo bareng-bareng. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar
wala haula wala quwwata illa billah. Rabbighfirli. Biasakan demikian. Siapa yang bangun tidur kemudian dia baca zikir ini, diakhiri dengan Rabbighfirli, kemudian dia minta apapun. Masih ingat mabit sekian waktu yang lalu ya, Ustaz Anwar waktu itu ngajar kita, tidurnya dalam keadaan suci, bangun tidur berzikir, pertama zikir itu, baru kemudian alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, maka dia diampuni Allah. Dan inhalat uqdah, ikatannya lepas, klik lepas, alhamdulillah satu lepas. Masya Allah. Fa in tawaddu'a inhalat uqdah. Ketika dia selesai zikir, insya Allah sudah nggak ngantuk lagi. Ya, sunahkan ucuk-ucuk sebentar, hilangkan ngantuknya sebentar. Kemudian berdiri tegak sejenak, kemudian melangkah menuju kamar mandi. Ya, ingat kamar mandi di sini ya, bukan di rumah masing-masing ya. Di sini. Kamar mandi, wudu, maka inhalat uqdah, lepas ikatan kedua. Ikatannya berapa tadi? Salasa aqd, ada 3. Bismillah, kita lepas satu lagi. Fa in shalla. Nah, ketika salat, inhalat uqdatu kulliha, lepas semuanya. Masya Allah. Teman-teman, kalau syaitan sudah melepas ikatannya, berarti ia bersama Allah. Kira-kira kalau bersama Allah bahagia tidak? Kita dengarkan kalimat Nabi berikutnya. Fa asbaha nasyitan tayyibun nafsi wa illa asbaha khabithun nafsi kasla. Na'udzubillah. Ketika kita lepas tiga-tiganya, maka hari itu nasyit, dia dalam keadaan semangat menyala-nyala, tayyibun nafsi, dan dia dalam keadaan yang sangat-sangat baik. Masya Allah. Jadi pernyataan teman-teman bahwa para sahabat itu bahagia benar, insya Allah, karena mereka hari itu dalam keadaan yang sangat-sangat bahagia. Masya Allah. Pengen ingatan betul? Kalau tidak, na'udzubillah, jika dia terlewat sampai subuh, innalillah. Rasul pernah bersabda, telinganya dikencingi syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah. Yang kedua, sempurnakan salat kita, termasuk salat malam. Masya Allah ya. Yang terakhir, yang ketiga, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan cara bahagia yang ketiga adalah wa anfaqu mimma razaqnahu sirran wa alaniyah, berinfak rahasia maupun terang-terangan. Maka orang-orang yang seperti ini adalah mereka yang berniaga dengan Allah tak pernah rugi. La haula wala quwwata illa billah. Saya tutup kalimatnya dengan kalimatnya, maaf, saya tutup dengan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ri'a'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Maksud saya ayat berikutnya, mohon maaf. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Siapa saja
mukmin yang berinfak siang malam, rahasia, terang-terangan, dia mendapat pahala yang tak terhingga dari Allah, dan dia tidak pernah sedih, dia tidak pernah khawatir. Allahu Akbar. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ridha diatur oleh Allah, ridha diatur oleh Islam, ridha diatur oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.